Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Selepas tamat SMA, beliau memutuskan untuk membuka usaha, di mana usaha pertama yang dibuka adalah toko handphone. Lalu beberapa tahun kemudian beliau juga membuka kafe, kantor properti, dan juga showroom mobil. Di usia beliau yang masih muda, 25 tahun, beliau sudah memimpin lebih dari 100 orang karyawan di perusahaannya. Memiliki banyak usaha dan karyawan tidak membuat beliau puas, karena semakin berkembang usahanya, semakin besar pula investasi yang diperlukan, baik itu dari segi materi, waktu, dan juga pikiran. Ini semua jauh dari harapan beliau yang ingin memiliki tujuan awal, ingin pasif income melalui semua usaha yang beliau bangun. Beruntung beliau bertemu dengan bisnis Tiens. Setelah melihat bukti dan mempelajari bisnis Tiens, beliau meyakini bahwa bisnis Tiens adalah salah satu jalan untuk bisa mencapai yang namanya passive income. Bersama Tiens, beliau telah mendapatkan free jalan-jalan lebih dari 10 negara, mobil niaga, luxury car, dan jaringan bisnisnya telah tersebar di Indonesia, bahkan di luar negeri. Mari kita belajar dari Bapak Johan Henry Adrian. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Johan Henry. Ya, saya asal dari kota Padang Sidimpuan. Ya, di mana Padang Sidimpuan itu ada di Sumatera Utara. Nah, siapa yang pernah dengar mungkin Padang Sidimpuan? Yang pernah dengar, kenapa bisa pernah dengar ini? Di Facebook atau pernah datang ke Padang Sidimpuan? Hah? Oh, barusan. Waduh. Resiko ngomong di hadapan anak muda ya, dikerjai terus ya. Oke, Bapak Ibu, selamat Anda sudah kumpul hari ini di sini. Saya pergi ke beberapa kota ya. Saya bawa seminarnya. Kemudian beberapa tahun saya datang lagi ke situ, banyak penerima reward. Dan rata-rata saya lihat yang terima reward itu adalah orang-orang yang hadir CM. Berarti beberapa tahun lagi saya datang ke sini, ya Anda penerima rewardnya. Betul Bapak Ibu, rata-rata itu setiap orang yang komitmen ke pertemuan, saya lihat pasti 1, 2, 3 tahun, pasti hidupnya berubah. Jadi kuncinya kalau Anda memang mau serius, kuncinya adalah jangan pernah absen pertemuan. Kuncinya di pertemuan, itu nomor 1. Nah, hari ini saya mungkin nggak gunakan slide ya, saya ngomong dari pengalaman saya saja. Ya, jadi fokus, lupakan dulu nanti pulang dari sini mau pergi kencan, lupakan dulu pacarnya sesaat. Ya, lupakan dulu, fokus dulu. Anda udah jauh-jauh ke sini kan, tujuannya apa? Bayar nggak tadi? Bayar. Bayar itu keluar uang ya? Betul ya? Mungkin uang tersebut bisa digunakan untuk makan di luaran. Tapi ujung-ujungnya cuma duduk di sini. Lihat satu orang. Worth it nggak sih keluar uang? Lihat satu orang? Worth it ya? Suaranya paling kuat nih ya. Bapak Ibu, hari ini saya mungkin cerita pengalaman saya. Banyak saya melihat orang itu join Tiansi, ada yang gagal, ada yang sukses. Kira-kira salahnya di mana? Menurut saya, yang namanya bisnis, apapun itu, mau Tiansi ataupun bisnis di luaran, yang namanya bisnis itu adalah benda mati. Itu yang pertama Anda harus tahu. Bisnis itu benda mati. Perusahaannya, produknya, itu nggak jalan kemana-mana. Kalsium Tiansi itu nggak jalan kemana-mana. Perusahaannya nggak jalan kemana-mana. Jadi yang membuat orang itu berhasil atau tidak, itu sudah 100% adalah orang yang menjalankannya. Ini yang pertama. Berarti kalau Anda sukses atau tidak, jangan salahkan Tiansinya. Tapi bagaimana cara kita menjalankannya? Kenapa? Karena Tiansinya ini benda mati. Gitu. Jadi kita yang jalankan dengan benar atau tidak, itu yang membuat hasil besar atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah kalau Anda join Tiansi, Anda hadir ke sini tujuannya adalah untuk sukses. Yang pertama Anda harus tahu itu adalah apa sebenarnya yang Anda kejar di Tiansi. Ini yang paling penting. Apa kira-kira? Mau cari jodoh, Pak? Mau sukses? Suksesnya apa? Boleh kasih masukan apa kira-kira? Umroh, boleh. Yang lain? Bangun rumah, boleh. Apalagi? Beli mobil, beli hadiah buat pasangan, atau apapun itu. Setiap orang punya hak untuk punya alasan kenapa jalankan bisnis ini. Hak Anda, terserah Anda. Tapi kalau saya Bapak Ibu, kalau ditanya apa alasan saya menjalankan bisnis ini, yang terpenting dan yang terkuat adalah saya pengen punya asetnya. Kenapa? Karena dengan punya aset, kita bisa mewujudkan rata-rata hampir semuanya apa yang kita inginkan. Jadi kalau saya
cerita dan sharing dengan tim saya bilang sama mereka, jika kamu jalankan bisnis Tiansi bukan karena asetnya, menurut saya sayang sekali. Yang paling ngeri ini adalah asetnya. Kalau Anda udah punya aset, apalagi kuat dan terus berkembang, apapun rata-rata yang Anda impikan, itu pasti bisa terwujud. Jadi, kalau bisa, seandainya Anda mungkin yang di ruangan ini pengen punya impian, beli mobil, beli rumah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi, kalau bisa, Anda juga harus jalankan bisnis ini dengan benar. Agar apa? Kedepannya Anda bisa punya asetnya. Aset ini yang luar biasa. Ya, aset ini kan membuat Anda kedepannya tanpa kerja, uang datang terus. Ini kan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena di lingkungan kita sedikit orang yang punya aset. Sedikit orang yang punya aset. 90% manusia itu masih paradigma umum. Kerja baru uang, kerja baru uang. Jadi masih jarang kita lihat orang yang punya aset. Yang namanya jarang, artinya saat Anda membangun Tiansi, tujuannya adalah bangun aset, pasti Anda pun merasa aneh di mata masyarakat. Kenapa? Karena Anda melakukan sesuatu yang jarang. Jarang orang punya aset di luaran, datang Anda masih mahasiswa-mahasiswi menjelaskan tentang aset ke masyarakat. Apa yang Anda dapatkan? Ketawaan, wah udah gila kamu. Wah kamu ditipu, wah kamu dibohongi, betul nggak? Wajar nggak sih kita jalankan bisnis ini dapat hal-hal seperti itu, hal-hal negatif? Wajar, kenapa? Karena kita menjalankan sesuatu yang jarang dilakukan orang. Dan belum zamannya orang punya aset. Belum zamannya, jadi wajar kalau mereka itu heran lihat Anda. Bingung lihat Anda. Ilustrasi gampang. Tahu handphone? Dulu pertama kali Anda melihat orang yang punya handphone, Anda bilang apa? Aneh nggak melihat dia? Aneh kan? Dulu pertama kali saya melihat orang yang punya handphone, saya lihat dia bapak-bapak ya pakai kemeja rapi seperti orang kaya gitu. Kemudian dia ngomong di depan rumahnya, ngomong-ngomong sendiri, pegang kotak seperti ya kotak handphone sekarang lah gitu kan, Android kan. Dia ngomong-ngomong, oke nanti saya usahakan ya minggu depan turun ke kota ini gitu. Dia bilang seperti itu. Saat itu kan belum ada yang namanya handphone, yang setahu saya gitu. Pertama kali saya lihat dia menggunakan handphone, saya anggap dia gila. Ini rapi-rapi kok gila, ngomong-ngomong sendiri. Padahal sayanya nggak tahu. Dia udah tahu apa gunanya handphone. Zaman dulu melihat orang bertelepon dengan handphone, kita merasa aneh, betul ya? Zaman sekarang mana lebih aneh? Orang yang punya handphone atau orang yang nggak punya handphone? Nggak punya handphone. Nomor handphone kamu berapa? Sorry, gua nggak punya. Hah? Zaman sekarang nggak punya handphone, betul nggak? Aneh kita lihat sekarang. Kita sok-sok aneh melihat dia. Padahal zaman dulu kita yang menganggap orang yang punya handphone aneh. Dulu orang punya handphone kita lihat aneh. Sekarang orang nggak punya handphone kita justru melihat dia aneh. Itulah perubahan zaman. Dulu handphone gunanya apa? Untuk teleponan, untuk SMS. Zaman berubah. Terakhir bukan hanya bisa SMS, tapi bisa video call. Betul nggak? Nampak face to face. Kalau dulu kan telepon pacar kan, iya yang baru bangun ya, iya baru bangun. Anda ngomongnya suara doang gitu kan, kedengaran kan. Nah tapi sekarang udah bisa video call, lihat wajah pasangan. Keren ya, perubahan zaman, Anda lihat wajah pasangan. Yang selama ini dia baru bangun, Anda nggak lihat jeleknya kan. Tiba-tiba ini, halo yang ngapain? Iya baru bangun, ya ampun yang hancur kali. Iya kan, udah bisa sekarang wajah ke wajah Bapak Ibu, jadi hati-hati Anda. Jadi sekarang kalau telepon bunyi, rapikan dulu wajahnya, benerin dulu tuh. Karena udah bisa wajah ke wajah, itulah perubahan zaman. Zaman dulu saat belum ada telepon, kita mau mengabari orang tua atau saudara kita, itu menggunakan apa? Misalnya antar luar kota, menggunakan surat. Kita tulis surat, mungkin ke pasangan lah. Gua kangen, ya kan? Kapan kita ketemu? Saya kangen sekali sama kamu. Udah lipat suratnya kan, kirimlah ke kantor pos. Pergilah dikirim ke kota X. Butuh waktu enggak sampainya? Butuh. 2 hari, 3 hari, semakin jauh semakin lama. Sampailah di tempat dia 2 minggu kemudian. Dia baca, gua kangen. Ya kan? Terakhir dia balas, saya juga sayang dan kangen dengan kamu say. Terakhir dia kirim balik. Sampainya berapa lama? 2 minggu, totalnya berapa lama? Sebulan. Begitu sampai di tangan Anda baca, gue juga kangen.
Dia ngomong sama siapa ya kangen ya? Anda sampai lupa pernah kirim surat sama dia. Yang lamanya. Betul nggak? Gue juga kangen. Apaan nih kangen-kangen? Lebay. Padahal Anda yang duluan bilang kangen gitu. Anda lupa udah pernah ngomong kangen karena kelamaan. Itulah zaman dulu, surat. Tapi kalau sekarang, gua kangen. Weh, dia baca langsung. Tetet, bunyi. Kangen. Oke, meluncur. Betul nggak? Cepat kan? 1 detik Bapak Ibu. 1 detik. Langsung sampai. Dulu berminggu-minggu. Itulah perubahan zaman. Masuknya apa? Masuknya mungkin saat ini, saat Anda prospek orang akan ketawain Anda. Orang akan anggap Anda gila. Orang akan bilang kamu ditipu. Buang-buang waktu. Ngapain bangun aset? Itu bohong. Itu sama seperti waktu dulu pertama kali kita melihat orang yang punya handphone. Kita bilang apa? Kamu gila. Gak ada gunanya, kan ada telepon rumah pakai kabel. Terus apa yang dilakukan yang punya handphone itu? Apakah gara-gara Anda ngomong seperti itu, dia terus buang handphonenya? Enggak kan? Ya dia tetap aja gunakan handphone. Kenapa? Karena dia sudah tahu gunanya. Dan Anda yang gak tahu ya dia cuekin, betul nggak? Dia tetap aja gunakan handphonenya. Gak mungkin kan begitu Anda bilang, itu gila ngomong-ngomong sendiri, terus dia buang handphonenya. Itu gak mungkin. Sama seperti bisnis ini Bapak Ibu. Saat Anda prospek orang dibilang gila, ya jangan Anda goyang. Jangan gara-gara dibilang 1000 orang Anda gila, Anda terakhir tinggalkan bisnis ini. Wajar dia nganggap gila. Kenapa? Karena dia belum tahu gunanya handphone. Dia belum tahu apa itu aset. Bagi Anda yang sudah tahu, ya fight terus. Ini peluang kita. Zaman dulu orang yang tahu fungsi handphone, dia terus bertahan. Jual handphone, presentasi orang, manfaat handphone. Zaman sekarang orang yang terus menjual handphone dengan cara yang benar dari zaman dulu, sekarang udah kaya raya. Saat dulu orang nggak tahu guna handphone, dia udah tahu. Saat dulu orang bilang handphone nggak ada gunanya, dia tahu apa gunanya, dia terus menjual. Terakhir udah kaya sekarang. Nah sekarang Bapak Ibu, banyak orang yang nggak ngerti aset. Termasuk saya dulu. Waktu saya memimpin banyak usaha dan banyak karyawan, saya tidak tahu loh kalau ternyata ada aset yang bisa dikerjakan dengan modal semurah ini. Yang saya tahu mau bangun aset itu ya harus punya modal puluhan miliar. Ternyata tiba-tiba dikasih tahu MLM bisa memberikan aset asalkan ikuti cara yang benar. Di situ saya pelajari dan saya melihat bukti, wah ternyata gila sekali MLM ini. Sadar nggak sih bisnis yang Anda jalankan ini itu gila sekali loh. Serius, mengerikan. Bahkan mengalahkan orang-orang yang punya pabrik. Saya punya beberapa teman, punya pabrik terbesar juga di kota Medan. Kan kalau kita bicara penghasilan, perusahaan besar itu tidak berbicara penghasilan bulanan. Itu berbicara penghasilan tahunan. Anda tahu tidak, rata-rata pemilik pabrik itu penghasilannya itu, jangan Anda langsung berpikir besar. Belum tentu besar, mungkin ada yang 10 miliar lebih per tahun, ada. Tapi ada juga orang yang punya pabrik yang sudah memimpin ratusan karyawan, itu penghasilannya paling cuma 3 sampai 6 miliar per tahun. Kalau 3 miliar per tahun, itu dibagi 12, artinya 1 bulan itu 250 juta. Sedangkan Anda platinum, bangun 2 jalur, maksimal sebulan, udah 260 juta. Ngeri ya? Ngeri. Jadi yang setelah Anda tahu ini ngeri, yang disesuaikan apa? Sikapnya. Bagaimana sikap seorang penghasilan 260 juta? Mulai dari tepuk tangannya dulu lah, saya mau lihat. Gimana tepuk tangan orang yang penghasilan 260 juta? Enak ya? Lebih enak. Kalau tadi kan masih 2,6 juta, potong pajak, potong utang, potong ini kan. Oh sekarang kan udah lempang kan, 260 juta kan. Gitu. Gila ya? Jadi yang pertama itu adalah setelah Anda tahu bahwa bisnis ini potensinya besar. Yang pertama, sikapnya diperbaiki. Sikapnya, sikap apa? Ya harus pede. Harus pede Bapak Ibu. Ya, jadi mau jumpai siapapun, Anda harus tahu bahwa penghasilan Anda itu sama dengan orang yang bahkan punya pabrik. Yang hebatnya, Anda tidak perlu harus menggaji ratusan orang. Makanya saya banyak ya ketemu orang, wah Pak, latar belakang Bapak hebat ya, memimpin 100 orang lebih karyawan. Dalam hati saya, Anda yang lebih hebat. Tahu kenapa Anda lebih hebat?
Kalau saya Bapak Ibu membuat 100 orang itu bergerak karena saya bayar, itu wajar, itu namanya nggak hebat. Yang namanya saya bayar, wajar bergerak. Kalau Anda punya tim bintang 7, bintang 8, punya tim ratusan sampai ribuan orang, Anda nggak perlu bayar, tapi bisa membuat mereka bergerak buat Anda. Gila nggak Anda? Gila kan? Udah gila belum? Ngeri Bapak Ibu. Kalau Anda sadar potensi Anda, ngeri sekali. Ketemu pemilik pabrik, siap. Pemilik hotel, siap. Ya harus siap. Saya jumpai beberapa orang Bapak Ibu. Itu modal saya gampang saja, paling starter kit. Ya itu saya kasih lihat ke mereka. Ini loh kawasan industrinya. Ini loh diresmikan presiden dan wakil presiden setiap masuk negara. Kalau pengusaha yang mau rendahkan ego, mudah-mudahan Bapak Ibu mereka pasti positif terhadap bisnis ini. Jadi kalau mereka nggak positif, jangan dipikirin. Masa Anda pikirin? Ingat sikapnya dulu. Yang pertama harus pede. Saya kemarin, bulan lalu, ada tim dari Malaysia turun ke Padang Sidimpuan. Kami kumpul. Di situ dia bilang, Pak, bisnis MLM ini ngeri ya katanya. Ngeri kenapa? Saya Pak, waktu sama teman nongkrong di kafe di Malaysia, kami melihat dari jauh ada bule katanya. Bule rapi seperti itu kayak pengusaha, bawa tas, jalan masuk kafe. Jalan. Mereka pikirkan, wow ini pengusaha besar kan? Duduklah di meja sebelah tim saya di kafe tersebut. Datang temannya bule juga, duduk di meja yang sama. Sampai udah duduk di samping mereka, keluarkan taslah bule tersebut. Tiba-tiba keluarkan tas, keluarkan pena, keluarkan kertas putih. Udah tahu maksudnya? Ujung-ujungnya tulis bulat ketemu bulat. Ngerti nggak sih? Bule, rapi, seperti pengusaha besar, ternyata neo marketing. Di luar negeri Bapak Ibu, orang respect sama neo marketing. Karena orang tahu neo marketing ini adalah bisnis yang tidak berlaku hukum alam. Di luaran sana, orang untuk kaya harus kaya dulu. Nah, itu hukum alam. Tapi di bisnis ini, orang bisa kaya tanpa harus kaya dulu. Yang penting punya niat, punya impian, dan mau berubah dan bekerja keras. Dia bisa kaya tanpa batas penghasilannya. Bisnis ini punya rahasia besar menurut saya. Bagi saya, neo marketing ini punya rahasia besar. Yang bahkan saya sendiri tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kalau pengusaha ketemu saya, dan dia tanya, kenapa sih kamu mau fight di bisnis neo marketing? Saya nggak bisa jawab. Terlalu luar biasa bisnis ini bagi saya. Gitu. Terlalu luar biasa Bapak Ibu. Ya, makanya yang pertama itu ingat, sikapi dengan benar. Anda harus pede. Di luar negeri, orang-orang pengusaha besar respect sama orang-orang neo marketing. Bahkan bule-bule pakai tas sekalipun ujung-ujungnya bulat ketemu bulat. Arti ya sama kayak kita. Cuma bedanya mungkin mentalnya mereka bisa melihat ke depan dengan jelas. Terakhir mereka itu pede jalankannya. Makanya sikap harus positif Bapak Ibu terhadap bisnis ini. Ibarat saya kasih ilustrasi. Jika di depan ini ada tumpukan pasir, kemudian saya keluarkan dari kantong saya berlian. Saya kasih Anda cek, Anda pegang, ternyata Anda cek harganya 1 miliar. Sudah? Anda sudah cek nih harganya 1 miliar. Terus saya bilang, berlian ini akan saya lempar ke tumpukan pasir. Bagi siapa di antara Anda semua yang menemukan berlian tersebut, itu milik dia. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Mencari, betul ya? Gila-gilaan mencari, betul? Terus saat Anda mencari, tiba-tiba ketemu teman lewat. Nanya, kamu ngapain di pasir? Anda bilang, saya lagi mencari berlian. Harganya 1 miliar. Terus dia bilang, alah kamu ditipu. Ah gila kamu, mana ada berlian. Padahal jelas-jelas Anda sudah lihat itu berlian. Anda sudah pegang. Anda sudah tahu kalau ini asli. Kira-kira apa yang Anda lakukan saat dia bilang itu tidak mungkin? Bodoh amat, betul nggak? Bodoh amat lu bilang itu bohong, lu bilang itu nggak ada. Bodoh amat daripada gua stop, terakhir orang lain yang nemu, betul nggak? Ya seperti itu bisnis ini. Sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau prinsip saya ya ibarat tadi, cari berlian di tumpukan pasir. Saat ada orang bilang, Johan bodoh amat kamu jalankan MLM. Ya saya cuma bilang, oke, sip, thank you. Saya jalan dulu ya, mau presentasi. Simple Bapak Ibu. Mereka seperti itu, apakah mereka salah? Tidak.
Cuma mereka kurang informasi. Kalau Anda tertular sama dia dan terakhir tidak menjalankan bisnis ini dengan cepat, maka berlian tersebut orang lain yang ketemu. Jadi kita ini sedang berlomba loh Bapak Ibu, sedang berlomba. Serius, kalau Anda lambat, ya udah aset buat orang lain. Sikapi dengan benar. Ya, jadi jangan tunda-tunda lagi. Kalau Anda udah sikapi dengan benar, mental Anda pun pasti harusnya lebih kuat. Jangan ibaratnya konsultasi ke upline, gue ditolak nih 5 orang, aduh sakit banget hati ini. Buset deh, Anda mau punya aset, mau ratusan juta, ditolak 5 orang, langsung down, langsung goyang. Sekarang saya tanya, Anda pilih, Anda banyak ditolak orang, atau semua orang di dunia sudah join Tianxi? Anda pilih mana? Ya ditolak lah. Kalau ditolak, Anda masih punya peluang menjoinkan dia, betul nggak? Tapi kalau semua udah join, Pak, Bu, ini ada bisnis besar. Oh Tianxi ya, saya udah join. Oh grup siapa? Grup Pak David. Pak, Bu, ini ada bisnis besar. Oh saya udah join. Grup siapa? Grup Pak Sugeng. Anda bayangkan, ngeri nggak itu? Anda pilih mana? Serius, yuk sekarang. Pilih ditolak atau semua udah join? Ditolak. Makanya mulai hari ini saat Anda presentasi orang dan ditolak, Anda langsung salam dia. Terima kasih, terima kasih. Iya kan? Aneh kan kadang kan manusia ya. Jadi kalau tim saya bilang, Pak saya ditolak, saya mikir, syukur lu semua tetangga lu nolak. Artinya lu masih punya peluang. Coba join semua, stroke lu. Betul nggak? Datang-datang, Pak gawat, kenapa? Saya nggak bisa sukses Pak, kenapa? Semua udah join Pak, beneran udah join Pak. Ini upline-nya nih, Pak Sugeng, Pak Yowas, Pak Abdi. Makanya saya bilang, syukur banyak yang nolak. Artinya peluang kita masih besar, tinggal nunggu waktu. Mereka positif, join sama kita. Betul, tapi jangan ditungguin ya. Gara-gara saya bilang ini Anda tungguin. Pak ini Pak saya tungguin sampai positif, pesan Pak Johan Pak. Nggak ada saya bilangnya. Kan kalau muda-muda ini kan suka membalikan fakta kan? Iya, nanti kalau bagian buruknya aja pembicara yang salah, bagian bagusnya aja saya yang hebat, ya kan? Makanya Bapak Ibu sikapi dengan benar, ya. Jadi mental juga harus benar. Kenapa? Karena yang pertama potensi kita sangat besar di bisnis ini, ya. Potensi kita sangat besar Bapak Ibu. Saya punya beberapa teman, ya, pengusaha-pengusaha di Medan. Mereka itu sekarang sudah positif sama namanya bisnis jaringan. Cuma mungkin salah milih saja, ketemu dengan saya, udah mulai memprospek. Awalnya dulu kan konvensional, punya usaha besar, luar biasa penghasilannya. Tapi sekarang udah mulai jalankan bisnis network marketing. Kenapa? Mereka udah positif. Karena udah mulai sekarang, udah mulai sering kita melihat di sekitar kita ada orang yang tidak keluar pagi sampai sore, keluarnya malam, tapi tiap tahun ganti mobil mewah. Tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Padahal dia nggak kerja dari pagi nggak sore. Cek and recheck ternyata bisnis jaringan, MLM. Dulu jarang kita ketemu orang-orang seperti ini. Sekarang sudah mulai satu persatu. Kita melihat ini kayaknya nggak ada kerjanya ya. Tapi kok kayaknya gonta-ganti mobil terus. Kok kayaknya pindah rumah ke yang lebih besar. Udah mulai masyarakat melihat positif terhadap bisnis jaringan. Kenapa? Karena bukti sudah mulai muncul satu persatu. Kalau menurut saya ini sebenarnya seperti bom yang mau meledak. Kalau saya bilang sama tim, ini bom mau meledak ini. Kenapa? Perubahan zaman tadi. Awalnya orang tidak mengenal handphone. Terakhir udah banyak yang gunakan handphone, orang rebutan beli handphone. Ini tinggal nunggu meledak, saya bilang Indonesia. Meledak dalam arti positif yang awalnya negatif terhadap bisnis jaringan, ini akan menjadi positif. Saat nanti masyarakat mulai melihat banyak pengusaha-pengusaha yang betul-betul jalankan bisnis MLM, di situ masyarakat nggak akan berani lagi menolak MLM. Nah saat itu terjadi, posisi kita di mana? Anda mau nunggu satu persatu, Impact bintang 6, pemilik pabrik, memimpin 1.000 orang, punya pabrik 3, penghasilan 3 miliar, mari kita sambut bintang 6. Kalau itu udah terjadi Bapak Ibu, nah, itu udah bom, udah meledak. Anda udah punya tim berapa saat itu? Makanya saya bilang sama grup, Anda lambat, silakan. Kalau saya pasti gila-gilaan. Karena ini tinggal nunggu meledak, Anda sadar nggak? Di luar negeri orang udah gila-gilaan, orang udah respect terhadap MLM. Kitanya aja gitu. Kenapa? Mungkin ya di luar negeri orang udah penghasilan banyak yang puluhan miliar sebulan. Mungkin di Indonesia baru 1-2 miliar. Dan mungkin buktinya belum terlalu banyak. Tapi di luar negeri, Anda lihat tuh Instagram.
Banyak kan Instagram kan, anak-anak muda, gonta-ganti mobil mewah, naik pesawat jet. Anda cek tuh dikit-dikit ternyata network marketing. Gila Bapak Ibu. Beli mobil 10 miliar, 15 miliar, 8 miliar. Ujung-ujungnya saya cek bisnis jaringan. Gila enggak? Tinggal nunggu bom meledak. Jangan sampai kiri kanan datang ke sini naik Ferrari, naik Lambo, naik ini baru. Oh Pak saya tobat Pak, seandainya CM 23 Oktober sekian saya dengar kata Pak Johan, ya jangan Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang adalah sikap harus benar. Anda bukan bisnis seperti sales, tawari orang, produk, bukan. Anda melebihi potensi orang-orang yang bahkan punya usaha besar di luaran sana. Cuma yang hebatnya, menurut saya, Anda jauh lebih hebat daripada mereka. Saya bilang sama tim saya, menurut kamu, orang yang punya aset ya di bisnis jaringan sama orang yang punya aset di pabrik, mana yang lebih hebat? Mereka bingung. Kalau saya bilang, orang yang punya aset di bisnis jaringan jauh lebih hebat daripada orang yang punya aset di pabrik. Kenapa? Orang yang punya aset di pabrik, bosnya nggak perlu masuk pabrik. Tapi saat dia jalan-jalan ke luar negeri, dia kepikiran pabriknya gimana? Kebakaran nggak ya? Ada musibah nggak ya? Banjir nggak ya? Mesin pabrik gimana? Pikirannya menurut saya itu nggak bebas. Kepikiran terus. Jadi kalau orang bilang, oh pengusaha itu bisa punya aset. Menurut saya cuma dua ya dia punya, kebebasan uang dan kebebasan waktu. Tapi pikiran. Tapi kalau kita Bapak Ibu, betul-betul punya tiga. Kebebasan uang, kebebasan waktu, dan kebebasan pikiran. Gila Bapak Ibu. Anda coba deh, lihat. Anda punya tim, di sebelahnya ada kebakaran di meja. Lari nggak dia? Lari. Nggak kuat dia panas. Ya itu, ngeri. Mereka punya aset benda mati pabrik. Kita punya aset makhluk hidup. Nggak perlu dijaga. Bisa beranak cucu. Gila nggak? Mereka punya aset itu benda mati loh. Nggak bisa memecah belah. Membangun aset-aset baru. Kita bisa. Asalkan udah dibangun dengan benar, aset kita yang satu bisa menghasilkan aset kita yang kedua. Bisa menghasilkan aset kita ke 100, 1000, bahkan sampai jutaan ke depannya. Gila nggak? Makanya harus pede. Anda kebayang nggak? Mungkin Anda sekarang usianya belasan, 20 seperti itu ya, 20-an ya. Anda kebayang 25, 30, Anda udah punya pesawat jet. Mari kita sambut Ibu Yuni. Mana orangnya? Tuh di atas, lagi di pesawat. Kebayang nggak sih umur 28, 30? Kan udah terjadi di luar negeri. Di luar negeri sudah terjadi. Jadi nggak bisa nggak percaya lagi. Di luar negeri anak-anak muda, Anda lihat tuh di Instagram. Network marketing, tapi naik pesawat jet. Naik helikopter. Gila nggak? Di Indonesia belum seperti itu. Makanya kita beruntung. Kita beruntung. Peluang masih besar. Saat orang ibaratnya meragukan tadi berlian di dalam pasir, Anda yang sudah lihat buktinya, Anda jangan terpengaruh. Justru Anda yang harus bergerak cepat sebelum orang ketemu. Makanya mental juga harus benar. Jangan grup rontok 10, grup rontok 100, Anda down. Nggak sepadan dengan apa yang Anda kejar. Makanya waktu saya bintang 7 marketing plan lama ya, mungkin sekarang ya bintang 8 ya. Saat itu saya punya grup 1.500 sekian orang. Dan saat itu 1.500 orang hilang, rontok. Terus saya gimana? Ya udah, enjoy aja. Emang kenapa? Wajar lah hilang 1.500 demi aset. Hilang 1 juta pun menurut saya wajar, karena yang saya kejar ini aset loh. 3 kebebasan, yang bahkan mengalahkan kebebasan orang yang punya pabrik. Masa gara-gara hilang 1.000 orang langsung saya tinggalkan hal yang luar biasa ini? Nggak mungkin lah, saya masih waras. Saya masih waras. Apa yang kita kejar itu jauh luar biasanya dibandingkan masalah-masalah yang akan kita hadapi di dunia MLM. Serius, apa yang Anda hadapi di MLM? Penolakan. Sakitnya di mana? Tersayatnya di mana sih? Coba kasih lihat. Nggak ada kan? Jari masih utuh? Masih. Kulit terkelupas? Enggak. Mana yang sakit? Coba saya diagnosa dulu. Mana yang sakit? Coba. Yang hilang bagian mana?
Nggak ada kan? Yang nggak ada. Terus ngapain dipikirin? Enjoy aja Bapak Ibu. Yang dikejar itu jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Rontok 10, enjoy aja. 100, enjoy aja. 1000, enjoy aja. 10 tahun baru sukses, enjoy aja. Yang Anda kejar itu hal yang luar biasa. Anda sadar nggak? Bisnis ini bisa diwariskan. Sekali Anda penghasilan 1-2 miliar per bulan, saat Anda tua nanti Anda wariskan ke anak. Anak tidak usah kerja, dia tinggal menikmati 1-2 miliar sebulan. Sekali Anda sukses di bisnis ini, yang rasakan bukan Anda, bukan pasangan Anda, tapi mulai dari Anda sampai generasi Anda selanjutnya. Gila kan? Dan mau gara-gara 1000 orang rontok terus Anda berhenti di bisnis ini, meninggalkan hal yang luar biasa. Nggak sepadan. 1.000.000 orang pun nggak sepadan. 10 tahun pun Anda jalankan bisnis ini terus rontok, bangun lagi dari awal. Harus Anda bangun. Karena 10 tahun itu nggak sebanding dengan apa yang Anda kejar. Ingat, sekali sukses, generasi Anda selanjutnya berubah hidupnya. Generasi Anda selanjutnya berubah dari paradigma umum, pindah semuanya ke paradigma sukses. Kuadran kiri pindah semua ke kuadran kanan. Gara-gara Anda berjuang cuma 1, 2, 3 tahun. Gila nggak? Jadi yang Anda pertaruhkan ini bukan pesawat jet, bukan mobil mewah. Tapi generasi loh Bapak Ibu. Generasi ini hal yang wah gila sekali. Udah bisa tegapkan bahunya, oh ini pengusaha. Pengusaha besar kita. Jadi pulang dari sini mulai ya. Masuk hotel-hotel itu yang besar-besar itu. Ya, jumpa itu ownernya. Kamu siapa? Mana ownernya? Mana? Ya? Iyalah Bapak Ibu. Langsung One Vision bilang, Pak jangan jadi pembicara CM lagi. Begitu bicara semua gila Pak. Besok masuk koran. Semua pemilik pabrik, pemilik hotel lari dari Jogja. Gara-gara CM, Tiansi. Ya nggak apa-apalah, yang mereka yang rugi kan. Kita berikan sesuatu yang luar biasa toh. Jadi yang pertama, kita perusahaan besar. Dan yang kedua, masalah yang kita hadapi sebesar apapun itu tidak sebanding dengan apa yang kita kejar. Sikapi dengan positif. Ya, ada masalah, ada penolakan, rontok, ingat kembali apa yang Anda kejar. Sehingga Anda bisa bangkit kembali. Mental, Anda perbaiki. Ibaratnya jangan dibilang, Pak harusnya EB, tiket VS, tiket pertemuan. Aduh Pak, 100.000. Buset, Anda mau 100.000, selamat, terakhir aset nggak terbentuk. Pak, 100.000, tolonglah. Anda punya aset loh. Masa 100.000 dipermasalahkan? Betul enggak? Apalagi di dompet Anda ada 1 juta. Ayo EB berapa? Awalnya hitung, 1 lembar 100.000, 2 lembar, 3 lembar. Dipikir upline semua mau Anda kasih. Terakhir rupanya cari yang paling kecil nominalnya. Ini up. Buset deh, Anda bangun aset Bapak Ibu. Jangan terpengaruh kiri kanan. Seperti tumpukan pasir tadi. Anda lihat tuh crossline, crossline 10 tiket VS, 50 tiket, saya lagi ada tabungan 20 juta. Saya bisa pakai 5 juta atau 10 juta. Ya silakan, Anda kejar, Anda rebutan berlian tersebut. Selagi tidak membuat Anda, seandainya tiket nggak laku, terus membuat Anda di penjara atau mungkin masuk rumah sakit, itu masih wajar Anda perjuangkan. Jangan hitung-hitungan. Mental harus disesuaikan. Kan banyak kalimat kan, omset miliaran, jangan punya mental recehan. Nggak sebanding Bapak Ibu. Mental. Kemudian yang berikutnya saya mau jelaskan tentang yang namanya berusaha pasti mengalami masalah. Betul tidak? Anda udah fight nih, oke, kata Pak John Hendry, fight. Presentasi, home meeting, ditolak, grup rontok, dan lain-lain sebagainya. Yang namanya hidup pasti penuh dengan masalah, betul? Tidak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Maksudnya apa Pak? Ya pasti mengalami masalah. Masalahnya, masalah tersebut dibagi 2. Gila ya, masalah dibagi 2. Ini versi saya loh. Masalah itu dibagi 2. Yang pertama, masalah yang memang tidak bisa Anda hindari. Itu saya sebut faktor X. Contohnya, pertama kali saya jalankan bisnis ini, pas grup saya lagi berkembang-berkembangnya, ayah saya meninggal. Banyak yang bilang ke saya, kamu udah ayah meninggal, kamu jalankan Tiansi lagi. Kamu tinggalkan usaha orang tua, wah kamu salah besar. Menurut Bapak Ibu, ini faktor X atau faktor yang disebabkan karena saya? Ya faktor X, emang kalau saya nggak Tiansi, ayah saya nggak boleh meninggal.
Enggak kan? Siapa bilang gara-gara Tiansi terakhir ayah saya meninggal? Orang kan banyak tuh ya mengalami hal seperti itu. Terakhir, oh iya, gimana kamu bisnisnya? Aduh, sorry ya, turut berduka cita. Iya, sorry ya, saya nggak bisa jalankan Tiansi lagi. Pak, Bu, saya ngerti yang namanya kita lagi kena musibah. Saya ngerti, kita butuh waktu untuk menenangkan diri. Betul ya? Nggak ada yang salah. Anda lagi sedih, silakan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, silakan. Tapi perlu Anda tahu, jangan salahkan Tiansinya. Tidak ada hubungan. Begitu ayah saya meninggal, saya memang minta waktu 3 bulan. Nah, jadi saya tenangkan diri dulu. Setelah itu, saya kembali berpikir jernih. Ini tidak ada hubungannya dengan Tiansi. Ya saya bereskan dulu urusan keluarga, setelah itu saya fight lagi. Kenapa? Karena ini faktor X. Kecuali tadi gara-gara saya baru seperti itu. Ya iya itu berarti salah saya. Ini faktor X, tidak ada hubungannya dengan Tiansi. Saat Anda contohnya, waktu saya di Sibolga, saya kembangkan bisnis ini di tahun kedua. Saat itu saya lagi home meeting, sampai tengah malam. Saya tinggal saat itu di Stokis. Saya sewa 1 rumah, saya tinggal di Stokis tersebut. Nah saat di Stokis tersebut, saya pulang jam 12 malam. Di situ ternyata ada orang yang mabuk. Ada yang mabuk gitu. Saya pamitan, Pak mau masukkan mobil, tolong geser. Dia geser. Begitu saya masuk, dia teriak. Cuma gitu doang katanya. Gila ya? Mau gitu gimana? Saya bilang, ya store uang dong katanya. Gila gak? Rumah sendiri diminta uang. Terakhir saya cuek, masuk aja. Terakhir dia hubungi teman-temannya. Sampai saat itu ada belasan sepeda motor. Berarti totalnya ada 30 orang. 30 orang ini lempari stokis saya pakai batu. Lempar. 30 orang keliling tuh stokis. Tahu apa yang saya lakukan di dalam? Takut enggak? Ya takut lah. Salahkan Tiansi enggak? Ya enggak. Emang kalau saya enggak Tiansi, saya enggak bisa kena musibah itu. Betul kan? Terakhir mereka lempari. Terakhir udah capek mereka pergi. Datanglah telepon teman saya. Saya kan berpikir, di dalam tahu nggak apa saya pikir apa? Saya berpikir, aduh sayang banget ya saya sendirian di sini. Bukan takut karena sendirian. Saya berpikir, ini pengen deh gue ceritain nanti di panggung. Kayaknya seru, tapi nggak ada kesaksian. Gila nggak? Saya mikirnya itu ya positif aja. Waduh nggak ada kesaksian. Betul kan? Karena sendiri. Bisa dibilang bohong dong? Bisa. Terakhir tiba-tiba teman saya telepon. Kebetulan sponsor saya sekarang nggak aktif. Kamu di mana? Di Stokis. Kenapa? Iya kami mau datang. Ya udah datang sini, saya bilang. Gila nggak? Terakhir begitu dia bilang, kami udah dibawa. Saya lihat, orangnya udah pergi. Saya dengan sedih membuka pintu. Sedih. Kenapa? Iya tadi ada 30 orang di sini lempar batu. Ah bercanda kamu. Tuh batunya saya bilang. Tuh ada kaca yang pecah. Iya juga ya. Ah bercanda kamu. Tiba-tiba pas saya buka pintu, teriak dari ujung sana. Woi, ternyata mereka melihat teman saya datang. Mereka balik 30 orang. Saya langsung bilang, yes makasih Tuhan. Saya bilang, ayo silakan masuk. Mereka lari ke dalam. Saya tutup pagarnya. Yes, Tuhan mendengar saya. Saya dengan nyantai. Yes. Terakhir mereka ketakutan. Telepon polisi nggak ada yang datang. Telepon ke orang tua. Kan sponsor saya waktu itu tinggal di Padang Sidimpuan. Saya di Sibolga. Orang tua pada telepon sepupu semua yang ada di Sibolga suruh datang. Terakhir udah pada datang beberapa saudara, mereka udah sempat pergi. Di situ saya berpikir, wah terima kasih Tuhan. Jadi kalau Anda nggak percaya, saya bisa bawa ke orangnya. Gila ya. Anda kebayang nggak seandainya pintu saya itu kedobrak sama 30 orang, apa yang terjadi dengan saya? Kan nggak mungkin gue presentasi mereka. Iyalah nggak mungkin begitu kedobrak pintu, silakan duduk, ini kursinya silakan Pak, silakan. Tiket Pak, tiket. Kan nggak mungkin. Nah, iyalah, untung nggak kedobrak. Jadi saat mereka datang, udah pada nelepon tuh. Nelepon sana sini, ada kurang lebih 45 menit. Coba hancurin segala macam, tapi pintunya memang kokoh, kuat. Ya paling kaca ada pecah, batu-batu lah semua di situ. Gila ya. Nah, masalah itu ada hubungannya nggak gara-gara jalankan Tiansi? Tidak ada. Keluarga ada yang meninggal, masalah yang nggak diduga, semua ini adalah faktor X. Jadi jangan sekali-sekali gara-gara kena masalah, walaupun masalahnya besar, kita terakhir salah mengambil keputusan. Kita tidak bijaksana mengambil keputusan. Itu faktor X, kita nggak bisa hindari. Tapi jangan gara-gara kena masalah besar, terakhir Tiansi yang benda mati, yang nggak kemana-mana nih pabriknya, kita salahin. Gara-gara Tiansi saya seperti ini. Gara-gara Tiansi, emang kalau saya nggak pulang home meeting, saya nggak bisa ketemu kejadian kayak gini. Bisa juga kan? Mungkin saya beli nasi goreng, pulang-pulang ketemu orang mabuk.
kena masalah tersebut? Bisa juga. Jadi maksud saya adalah yang namanya manusia pasti ngalami masalah. Silakan Anda butuh waktu untuk menenangkan diri, silakan. Tapi masalahnya setelah Anda tenang, jangan membuat tindakan Anda itu salah mengambil keputusan. Kalau memang bisnis ini bagus, bisa mengubah masa depan, saat ada masalah, boleh Anda butuh waktu untuk menenangkan diri, silakan. Tapi setelah itu Anda fight lagi di bisnis ini. Itu masalah pertama, faktor X. Masalah kedua adalah masalah yang disebabkan karena diri sendiri. Nah, ini banyak orang membagi kategorinya. Maksudnya apa? Saat ada tim, Pak, saya ditolak orang. Hahaha, tapi tenang Pak, mental saya kuat. Cie. Pak, grup rontok Pak. Pak, grup nggak datang pertemuan. Tapi tenang Up. Gua sih fight terus, positif, sikap. Check and recheck, ternyata dia emosian orangnya. Kamu mana? Datang sini. Oh gimana sih, goblok, telat, gimana sih? Terakhir grupnya nggak betah sama dia. Terakhir hancur grupnya. Terus dia bilang, itu adalah ujian. Ujian dari mana lu nya nggak beres? Ini disebabkan masalah diri sendiri. Ini yang saya bilang. Kalau faktor X nggak masalah. Anda tinggal nerima, sikapi positif. Tapi ada terkadang satu masalah yang dimana saat masalah itu muncul, kita harus introspeksi diri. Ini faktor X yang nggak bisa dihindari atau karena saya. Saya waktu di awal bintang 5, bintang 6, saya bangun jaringan, rontok. Apa yang saya lakukan? Introspeksi diri. Ada yang salah nggak ya? Oh, check and recheck, gali kedalaman, ternyata salah saya. Kenapa? Zaman dulu saya emosian. Grup datang pertemuan, nggak ada bawa orang, saya bisa marahi. Gimana sih itu aja nggak bisa gini-gini? Namanya manusia, nggak suka dimarahi. Betul ya? Saat itu saya sadar, oh iya saya harus berubah. Saya nggak marah-marah lagi. Terakhir saat saya bintang 6, bintang 7, grup rontok lagi. Yang saya lakukan apa? Melihat kategori mana nih, faktor X atau diri sendiri. Ada yang kurang nggak ya di saya ya? Oh ternyata ada. Kenapa? Malas baca buku. Ilmunya kosong. Udah banyak yang join, nggak dikasih ilmu. Ya wajar mereka hancur. Terakhir saya tobat, mulai baca buku. Ngerti? Saat bintang 8, grup berkembang di mana-mana. Hancur lagi, OP pada tutup semua. Salahnya di mana? Terlalu cepat menyerahkan kepercayaan ke orang. Saat dia udah bisa presentasi, home meeting, udah saya tinggalin. Saya nganggap udah beres gitu. Ternyata nggak dipantau. Nggak jaga komunikasi. Salah siapa? Faktor X atau saya? Ya saya. Jadi masalah di hidup ini cuma dua. Masalah yang nggak bisa Anda hindari dan masalah yang bisa Anda hindari. Yang bisa Anda hindari itu harus butuh yang namanya introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang. Grup rontok, ini upline sih nggak bantu. Jangan. Downline saya sih nggak mandiri. Jangan Bapak Ibu. Kalau dia nggak mandiri, ya siapa suruh Anda nggak punya 10 jalur. Nggak mandiri 1 masih punya 9. Ngerti ya? Kan kembalikan ke diri sendiri. Jangan salahkan upline, jangan salahkan downline. Ingat, di hidup ini akan ada 2 masalah. Masalah yang bisa Anda hindari apabila Anda sadar bahwa itu salah Anda. Dan masalah yang nggak bisa Anda hindari. Nah, yang nggak bisa dihindari tetap positif. Jangan jadinya salah langkah. Tapi yang bisa Anda hindari itu harus Anda ubah sikap yang tidak benar. Ingat Bapak Ibu, masalah itu dari siapa? Ya dari Tuhan kan? Masalah itu kan dari Tuhan. Menurut Anda, Tuhan iseng-iseng gitu di surga, suntuk nih kasih masalah Pak Sugeng. Bisa nggak gitu? Yang enggak, Tuhan itu kan adil. Tuhan maha baik. Jadi kalau sekali ada kasih masalah, artinya dia dengan berat hati kasih masalah. Kenapa? Karena dia nggak tahu lagi gimana membuat Anda sadar. Menjewer Anda gitu loh. Aduh kamu gimana mau punya grup besar, kamunya nggak belajar. Gimana punya grup besar, kamunya malas presentasi. Ya makanya dikasih masalah. Dikasih masalah keuangan. Susah makan. Terakhir baru tobat, baru presentasi. Ya masalah itu dari yang di atas. Jadi jangan hindari masalah. Ya justru bersyukur saat masalah datang, langsung bagi kategorinya. Ngomong, Tuhan bentar ya saya bagi dulu. Oh ini faktor X, udah oke. Tapi kalau, ini kayaknya bisa saya cegah nih kalau saya berubah, kalau saya baca buku, kayaknya bisa nih masalah nggak datang. Ya udah Anda ubah sikap. Gitu hadapi masalah. Cuma 2 Bapak Ibu. Faktor X atau masalah yang gara-gara Anda sendiri. Jika masalah gara-gara Anda sendiri, segera bertobat. Hubungi orang terdekat. Ya siapa? Ya upline lah. Tobat. Ini masalah kayaknya gara-gara saya nih Cuma belum ketemu Karena kenapa salahnya? Nah, upline lah minta tolong. Jujur. Saya siap menerima apapun yang kamu katakan. Nah gitu. Ngomong ke upline gitu ya. Nggak usah takut silakan Gitu.
Nah, upline-nya ini udah ngomong kayak gini udah enak nih kan. Downline sudah nyerahkan diri. Nah, upline ya silakan. Sikat. Kamu sih gini. Ya jangan juga. Hilang downline berarti si upline yang dapat masalah ini, masalah baru. Ya kan? Ngomongnya sih nggak jaga perasaan. Ya kan? Gitu aja Bapak Ibu. Kalau saya bilang bisnis ini seperti Anda tahu bermain labirin. Tahu ya labirin ya? Labirin itu kan cari jalan keluar. Sebenarnya upline Anda itu sudah melalui labirin tersebut. Dia sudah keluar dari situ. Dia udah tahu jalannya, lika-likunya sudah tahu. Dan Anda mungkin masih di dalam atau baru mulai. Bagaimana caranya biar Anda cepat keluar dari labirin? Ya tinggal tanya upline. Up, ini saya baru lorong pertama nih. Up kemarin bisa keluar dari labirin, belok kiri apa belok kanan ya? Ya tinggal tanya aja. Kalau dia bilang belok kanan, Anda tinggal ngikut aja belok kanan. Jangan Anda bilang, up belok kanan ini gelap, berlumpur up, gimana dong? Ya jangan. Kalau memang itu jalan keluarnya, Anda lewati. Mau berlumpur, mau kotor, mau gelap, Anda lewati. Karena memang itu jalannya. Gak ada gunanya Anda belok kiri, jalannya bersih, terang, tapi ternyata di ujung itu mentok. Gak ada gunanya. Sama kayak di bisnis ini. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus presentasi, kamu harus home meeting, kamu harus ke pertemuan. Keluar uang, home meeting jauh, capek Ya itu jalannya. Gak ada hal yang bisa dilakukan, lewati jalannya. Lewati prosesnya. Kalau saya bilang, kalau Anda nggak suka sama prosesnya, justru bergerak cepat di bisnis ini, agar cepat sukses, agar nikmatnya doang yang Anda rasain. Gak suka, justru semakin cepat. Kalau prinsip saya dulu seperti itu. Dulu sebelum Tiansi, saya doyan yang namanya main biliar. Satu hari itu bisa main 5-8 jam. Satu hari. Setiap hari. Tapi gara-gara bisnis ini, saya tidak suka bisnis ini. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang. Saya orangnya introvert, saya nggak suka berhadapan dengan orang. Saya nggak suka baca buku. Tapi justru karena saya nggak suka itu semualah, saya fight gila-gilaan di bisnis ini. Sehari 5 kali presentasi, 7 kali presentasi. Justru karena nggak suka, makanya saya gerak cepat. Agar apa? Agar penderitaannya selesai cepat. Justru karena nggak suka lah, Anda justru harus bergerak cepat di bisnis ini. Bisnis besar, sikapi dengan benar, punya mental yang bagus, pengusaha besar, hadapi masalah dengan positif, dan bergerak cepat di bisnis ini agar Anda cepat selesai prosesnya. Dan yang terakhir, Anda kan alasan jalankan bisnis ini kan pengen punya aset, betul ya? Yang namanya aset itu tidak jauh dari yang namanya sistem. Yang namanya aset artinya membuat Anda passive income. Bagaimana mau passive income kalau ternyata di bisnis Anda itu duplikasi sistemnya nggak jalan? Anda tahu Google? Google kan salah satu perusahaan besar. Anda tahu tidak, dari tahun pertama Google berdiri, dia itu sudah mengadopsi yang namanya sistem. Mereka membuat satu sistem yang namanya OKR. Apa OKR? Objective and Key Result. Nah, mereka membuat satu sistem untuk memantau kerja karyawan-karyawan di Google. Dari tahun pertama, mereka udah menggunakan sistem itu. OKR sebutannya. Di mana OKR ini sampai sekarang terus mereka gunakan. OKR inilah yang memantau kerja karyawannya, di mana objektif itu artinya goal, ya tujuan yang mau dikejar tahun ini, dan key result itu adalah bagaimana mencapainya. Nah, jadi mereka kasih goal besar, goal kecil, goal bulanan gitu. Juga tugas-tugas ke anggota-anggota karyawannya. Mereka gunakan sistem OKR ini Bapak Ibu. Nah makanya Google perkembangannya cepat sekali. Sama seperti bisnis ini. Kita sudah ada One Vision. One Vision lah yang memantau aset kita berjalan atau tidak. One Vision lah yang membuat sistem di bisnis kita. Anda tahu nggak sih apa itu sistem? Biar gampangnya, sistem itu adalah bahasa. Di ruangan ini kira-kira ada berapa bahasa? Yang pertama pasti bahasa Jawa, kemudian bahasa apa? Indonesia, kemudian bahasa apa? Yang lain selain Indonesia, Jawa, kemudian siapa lagi yang bisa? Bahasa Mandarin Pak David? Gak bisa. Bahasa apa lagi? Ayo, hah? Apa? Yang daerah, ayo bahasa apa? Tunjuk tangan yang mau ngomong. Ayo, tunjuk tangan. Selain bahasa Jawa apa? Bugis, kemudian Batak. Oke, Jawa, Bugis, Batak. Saya mau nanya, seandainya tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana Anda komunikasi? Coba yang bisa bahasa Bugis, mana? Bahasa Bugis. Coba diri, Mbak. Coba diri. Yang bahasa Batak. Siapa? Bahasa Batak. Coba diri. Oke.
Silakan. Ayo Mbak, coba berbahasa Bugis sama Bapak ini. Coba bahasa Bugis, entah tanya apalah, udah punya pasak. Sorry, ya, ulang. Agak reba. Balas Pak, balas. Terserah mau ngomong apa, entah I love you atau apa, terserah. Ayo bahasa Batak, silakan. Oke. Balas lagi Bu, balas. Saya tolak cintamu, oke terserah. Silakan balas, entah bahasa apa, silakan. Oke, silakan balas. Ayo balas. Oke. Bingung nggak lo? Despacito, jadi iya kan? Iya. Udah. Bingung nggak? Nggak ada Indonesia. Bingung kan? Berantakan kan? Itulah sistem. Sistem itu adalah bahasa. Anda bayangkan Anda punya grup baru. Udah, apa yang Anda ajarkan sama grup baru? Oh Pak, saya ajarkan presentasi. Oke, bagus. Terus upline Anda ajarkan apa? Oh, saya ajarkan follow up. Oke, bagus. Masalahnya, berarti kan tiap orang mengajarkan hal yang berbeda-beda. Betul? Ya bingung downline Anda. Stroke lah dia, mundurlah dia. Tapi kalau ada sistem, gampang. Ada orang baru muncul, apa yang Anda kasih tahu? Starter pack. Simple enggak? Beli starter pack, pelajari. Selesai. Kayak bahasa Indonesia tadi loh. Kalau seandainya nggak ada bahasa Indonesia, mereka bisa saling ngerti nggak? Bisa mungkin, tapi setengah mati bahasa tubuh. Dia bilang I love you. Mbak ini bilang bisa mungkin, tapi susah, butuh waktu, betul nggak? Tapi dengan adanya bahasa Indonesia, dia tinggal bilang I love you. Datang Mbak ini bilang no. Selesai, simple, tidak mau gitu. Itu bahasa Inggris ya. Saya cinta kamu, saya nggak cinta. Udah simple. Bahasa itu mempermudah. Itulah sistem. Saat Anda nggak gunakan sistem, Anda nggak gunakan one vision, Anda pasti sulit menjalankan bisnis ini. Karena nggak satu bahasa. Serius, nggak satu bahasa. Upline sponsor mengatakan ini penting, di atasnya mengatakan hal yang lain, di atasnya mengatakan hal yang lain. Pasti bingung tim Anda. Tapi dengan kita satu bahasa, mempermudah. Anda kebayang nggak sih? One Vision sudah mengeluarkan yang namanya PBO. PBO itulah menurut saya seperti OKR-nya Google. PBO inilah yang memantau dan mempermudah si upline untuk tahu kekuatan jaringannya. Contohnya, Anda kebayang ya, Pak Luis kan punya tim yang sangat besar sekali. Seandainya nggak ada PBO, Pak Luis ketemu tim di Papua, ketemu satu. Pak, saya mau konsultasi. Seandainya nih nggak ada PBO, Pak Luis bagaimana? Oh iya, peringkat kamu peringkat apa? Omsetnya berapa? Punya berapa jalur? Omsetnya mau kejar reward apa segala macam. Pasti kan bingung kan Pak Luis kan? Tapi dengan adanya PBO, Pak Luis tinggal bilang, lu crown nggak? Oh iya Pak, saya crown. Langsung kebaca nggak Pak Luis? Oh berarti omsetnya 40 juta. Oh berarti dia punya 3 jalur. Oh berarti dia ya sudah presentasi dan lain-lain sudah beres, starter pack udah beres. Pak Luis tinggal kasih goal dan target. Gampang, dengan adanya PBO gampang. Saya jumpa tim di Makassar contohnya. Gampang, Bapak peringkat PBO-nya apa? Royal Pak. 1 detik saya langsung tahu, dia udah punya 3 jalur. Ya enggak? Dia sudah ngerti temu janji. Dia sudah ngerti daftar nama. Karena dia udah CP, berarti dia udah buat semua syarat-syarat CP. Saya langsung tahu. Saya bisa langsung dalam seketika kasih dia goal yang sesuai dengan kondisi dia. Coba nggak ada PBO, ribet. Mungkin di awal Anda punya tim sedikit, Anda bisa pantau, nanya satu-satu. Daftar nama sudah belum? Presentasi udah ngerti, follow up sudah tahu caranya. Iya kan? Ribet, ini masih 1 orang loh. Gimana kalau 100 orang? Tapi dengan adanya One Vision, dengan adanya sistem, mempermudah Anda. Jika Anda pengen punya aset yang besar, harus sistem. Kalau Anda nggak sistem, lupakan aset besar. Karena Anda nggak mungkin bisa pantau. Semakin besar jaringan, semakin Anda butuh sistem. Jadi mulailah dari sekarang. Anda nggak mulai dari sekarang, ribet. Seperti kata leader kita kan, saat masih kecil, Anda masuk, saat masih sendirian, Anda masuk ke satu lorong, tiba-tiba di ujung lorong ternyata buntu, Anda dengan gampangnya mutar, betul nggak? Tapi kalau Anda udah punya tim 1000 orang, Anda masuk ke lorong sempit, tiba-tiba jalannya buntu, mampus, Anda terjebak di situ. Mundur, nggak bisa, yang belakang maju, Anda tertimpa. Susah mutar balik kalau sudah rame. Mulailah dari sekarang. Saat Anda sendirian, udah fokus aja tuh CP. Saya kasih tahu ke grup saya, Anda nggak royal, Anda nggak crown, terserah, nggak apa-apa.
Karena mungkin proses untuk menemukan 3 jalur kan nggak bisa dipaksa, mungkin proses. Tapi kalau Anda nggak CP, mutlak salah Anda. Iya kan? Jadi kalau saya bilang sama tim, kalau Anda mau punya aset yang besar, simple. Minggu pertama harus CP, titik, tidak ada koma. Harus CP minggu pertama. Artinya di minggu pertama Anda CP, Anda bisa posting, kasih lihat ke grup. Grup melihat, grup akan mengejar di minggu kedua, minggu ketiga. Ujung-ujungnya, mentok-mentoknya minggu keempat mereka CP. Anda bisa royal, Anda bisa crown. Nah, tapi kalau Anda aja kasih tahu ke grup, Anda CP-nya minggu keempat, grup melihat, oh iya ya, oke siap, duplikasikan. Terakhir, minggu kelima dia ngejar CP. Berarti minggu keempat itu dia nggak CP. Ya Anda selamanya CP. Minggu pertama lah Anda harus segera CP. Minggu pertama. Kasih lihat ke grup, Anda komitmen, Anda CP, inilah diduplikasikan. Saat ini diduplikasikan dengan benar, inilah aset bisa terbentuk. Ingat, aset terbentuk itu perlu sistem. Dan sistem diperlukan yang sederhana, agar mudah diduplikasi. Saat sistem ribet, tidak mudah diduplikasi, aset Anda nggak akan terbentuk. Jadi jangan mikir hal-hal yang luar biasa. Kalau Anda mikir hal yang luar biasa, Anda paham sistem yang luar biasa, belum tentu tim Anda paham. Tim Anda bisa Anda buat paham, belum tentu tim Anda bisa menduplikasikan ke bawah. Dan PBO, One Vision, menurut saya adalah sistem yang sangat sederhana dan gampang diduplikasi. Anda boleh baca, cek di web dimanapun. Perusahaan-perusahaan besar, itu ternyata sistem mereka itu mudah semua, sederhana semua. Makanya Google di mana-mana, YouTube itu bisa berkembang cepat. Kenapa? Karena mereka mengadopsi sistem yang sederhana. Hal-hal kecil, tapi semua melakukan, terakhir dampaknya besar. Jadi nggak usah kepintaran, nggak usah mikirkan, aduh gimana ya Pak biar cepat. Wah ribet Anda Bapak Ibu, ribet dan nggak bisa diduplikasi. Ingat, mau besar, cari sistem yang simple dan mudah diduplikasi. Dan menurut saya, One Vision udah terbaik. Jika Anda mau besar, ikuti sistem. Dan pesan saya terakhir Bapak Ibu, peluang kita masih besar. Seperti saya katakan di awal, bom di Indonesia belum meledak. Jangan sampai nunggu bom meledak, Anda baru sadar kebesaran bisnis ini. Ya. Saya senang diperkenalkan bisnis ini. Banyak orang mengatakan bodoh kamu meninggalkan usaha kamu bodoh ya usaha jalan ditinggalin, kamu maunya seperti itu kayak sales nggak jelas. Saya nggak menyalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka kurang informasi. Kita nggak bisa maksakan orang pola pikirnya sama seperti kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita tetap punya keyakinan teguh terhadap apa yang kita yakini. Kita tetap berpegang sama apa yang kita yakini, sama fakta yang sudah terjadi. Indonesia Bapak Ibu, peluangnya besar. Seperti semalam kalau Anda hadir Royal Jogja, apa yang saya bilang? Pemilik perusahaan kita itu sudah punya visi yang sangat luar biasa. China beberapa tahun yang lalu sudah menjadi negara ekonomi terkuat di dunia. Dan pemilik perusahaan kita, ya Anda boleh baca di starter kit di halaman belakang, tapi mungkin edisi tahun 2014 kalau saya tidak salah. Pemilik perusahaan kita, Mr. Lee, adalah Wakil Presiden Perdagangan Luar Negeri China. Artinya semua negara yang mau berbisnis dengan China secara nggak langsung akan berhadapan dengan pemilik perusahaan kita. Anda kebayang? Makanya kenapa kemarin waktu Pak Presiden Jokowi datang ke APEC ya, Asia Pasifik Ekonomi 21 negara kumpul, kan ada berfoto Mr. Lee sama Presiden Pak Jokowi. Itulah alasannya. Kenapa? Karena otak Mr. Lee secara nggak langsung ini adalah salah satunya membuat negara China ekonominya berkembang. Dan kita sudah di jalan dan di kendaraan yang tepat. Kita punya pemimpin yang sangat luar biasa. Yang bukan hanya akan membuat besar, bahkan satu negara bisa dia buat jadi nomor 1. Apalagi cuma kita. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Perusahaan besar. Pemilik perusahaan visinya luar biasa. Dan peluang kita di negara Indonesia masih besar. Saat banyak orang yang negatif terhadap MLM, ini justru peluang kita. Justru nggak boleh main-main. Saat orang masih belum tahu apa itu aset, ini peluang kita. Dan saya percaya Indonesia dengan kita kerjasama tim yang kompak, saling introspeksi diri, kompak, kita kerjasama, saling tolong menolong, tapi tanpa no crosslining. Percayalah, kita akan menjadi negara terbesar menurut saya. Bisa menjadi negara terbesar, omset terbesar Tianxi di dunia bahkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya orang tahu budaya Indonesia. Saling gotong royong, betul? Saling ya sangat kekeluargaannya sangat kental. Ini yang diperlukan, kerjasama tim, solid.
tidak mau menang sendiri. Yang penting kita introspeksi diri. Saat besar Anda jangan sombong. Saat Anda hancur, introspeksi diri. Kalau kita bisa kerjasama Indonesia, kita pertama dan udah kedua kali membuat acara 100.000 orang di Gelora Bung Karno. Bahkan menurut saya tidak pernah ada negara manapun yang bisa mengumpulkan 100.000 orang dan bahkan 2 kali. Dan kita pernah Bapak Ibu, kita pernah. Kalau sudah pernah, harusnya jika kita mau introspeksi diri dan saat ada masalah kita mau berubah, mau introspeksi diri, harusnya ke depannya bukan cuma 100.000 orang, bahkan 200.000 orang kita bisa kumpulkan, harusnya. Yang penting kerja sama tim Bapak Ibu. Kita kompak. Jangan saat besar kita sombong. Saling buat jurus sendiri. Jangan. Kerja sama tim. Kompak. Menurut saya sangat sempit pemikiran. Jika saat udah besar. Wah kita muncul sendiri. Sangat sempit Bapak Ibu. Toh saat kita nanti sudah tidak ada. Orang tidak mengingat kehebatan kita. Orang cuma mau mengingat apa manfaat kita selama hidup. Betul nggak? Dengan bisnis ini kita bisa membantu orang. Membantu orang yang tidak percaya bisa mewujudkan impiannya. Terakhir dia bisa wujudkan impiannya. Gara-gara bisnis ini. Orang yang gak siapa-siapa menjadi luar biasa. Sangat kecil visi kita apabila kita hanya mikirkan diri sendiri. Pengen mobil mewah, pengen rumah mewah, pengen bahagiakan orang tua. Boleh, tapi jangan sampai mentok di situ. Kita ubah dunia menjadi lebih baik melalui bisnis ini. Pemilik perusahaan kita udah sangat luar biasa. Produknya udah sangat luar biasa. Ownernya sangat luar biasa. Sistemnya sudah sangat luar biasa. Tinggal kitanya. Kita kerja sama tim, kita siap berubah, kita gotong royong, berpegangan tangan, satukan seluruh Indonesia. Saya percaya Indonesia akan menjadi terbaik dan sangat bermanfaat di mata dunia. Anda siap Bapak Ibu? Siap? Anda sudah punya siap seorang pengusaha, mental pengusaha? Siap? Anda siap berubah saat hadapi masalah? Saya doakan Jogja akan besar. Tahun depan akan banyak penerima reward dan satu persatu di antara Anda akan muncul goal-line baru, director baru, bahkan eksekutif director baru. Dan saya percaya itu, mari kita serius jalankan bisnis ini, komitmen, punya mental seorang pemenang, kita sama-sama Bapak Ibu, kita ubah negara ini mulai dari kota kita. Ubah kota kita, berubah negara ini, dan kita akan menjadi bermanfaat di mata dunia. Sekian dari saya, terima kasih buat Anda semua. Saya John Hendry, sukses buat kita semua.